Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat bertemu kembali dengan saya Pak Muslih. Kali ini saya melanjutkan kembali pembelajaran untuk tema 6. Mohon maaf baru kali ini sempat membuat video lagi untuk tema 6 subtema 2 menuju masyarakat yang sehat. Jadi silahkan dalam masa PSBB dan masa pandemi COVID-19 ini anak-anak dan semuanya saja selalu melaksanakan protokol kesehatan, memakai masker, kemudian menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta selalu mencuci tangan pakai sabun pada air yang mengalir sehingga kita akan terjauh dari virus corona ini dan kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas dan bisa belajar dengan baik. Baik anak-anak, kali ini kita akan mempelajari atau mengingat kembali tentang kalimat utama dalam sebuah paragraf. Dulu pernah kita pelajari juga apa itu kalimat utama, apa itu gagasan utama yang terletak pada sebuah paragraf. Nah, kalimat utama merupakan kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Kalimat utama memudahkan kita untuk mengetahui inti dari sebuah teks atau bacaan dari sebuah paragraf atau alinea. Jadi, paragraf yang baik itu mengandung satu gagasan utama atau satu gagasan pokok. Itu kalimat utama yang baik. Nah, kita ingat kembali, apa itu gagasan pokok, apa itu ide pokok, apa itu pokok pikiran, itu sama ya. Jadi gagasan utama itu disebut juga ide pokok, pokok pikiran, pokok utama. Gagasan utama atau ide pokok itu adalah masalah utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Itu namanya gagasan utama atau ide pokok. Kemudian kalimat utama tadi adalah kalimat yang mengandung ide pokok atau gagasan utama. Nah, ketika ide pokok itu atau gagasan utama itu ada di awal paragraf, namanya paragraf deduktif. Kemudian ketika gagasan utama atau ide pokok itu ada di akhir paragraf, namanya paragraf induktif. Kalau ada di awal dan di akhir, namanya paragraf deduktif, induktif atau paragraf campuran. Nah, untuk membedakannya, mana yang paragraf deduktif dan induktif, biasanya kalau paragraf di akhir, kalimat utamanya itu diawali dengan sebuah ajakan atau sebuah kesimpulan. Jadi misalnya ada kata jadi, ada kata ayo, marilah. Itu merupakan paragraf induktif yang kesimpulannya ada di akhir paragraf. Nah, jadi anak-anak ini pernah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Untuk menemukan kalimat utama dalam sebuah paragraf, maka kita harus membaca keseluruhan isi teks atau bacaan. Kita baca secara intensif, secara sungguh-sungguh. Nah, setelah itu kita dapat mencatat informasi penting yang ada dalam teks tersebut berdasarkan kalimat utamanya dan juga berdasarkan ide pokoknya. Nah, ini misalnya ini. Ayo temukan kalimat utama pada paragraf berikut. Air banyak dimanfaatkan sebagai media kebersihan. Misalnya, dalam kegiatan sehari-hari manusia menggunakan air untuk membersihkan badan, membersihkan alat masak, dan juga membersihkan rumah. Membersihkan badan termasuk usaha untuk menjaga kesehatan diri. Nah,
Dari paragraf ini dapat ditemukan bahwa gagasan utamanya adalah manfaat air sebagai media kebersihan. Kemudian kalimat utamanya adalah ini di awal ini, ya, air banyak dimanfaatkan sebagai media kebersihan. Kemudian yang berikutnya ini adalah kalimat-kalimat penjelas yang menjelaskan bahwa dari air banyak dimanfaatkan sebagai media kebersihan, ya diantaranya penjelasannya untuk membersihkan badan, untuk membersihkan alat masak, membersihkan rumah, dan lain sebagainya. Ini yang di sini adalah kalimat penjelasnya yang di awal kalimat utamanya. Nah, ini termasuk paragraf deduktif. Nah, sekali lagi, paragraf deduktif adalah kalimat utamanya ada di awal paragraf. Nah, itu tentang bagaimana anak-anak mempelajari tentang kalimat utama, gagasan utama dalam sebuah paragraf. Nah, berikutnya kita juga akan mempelajari tentang hak warga negara. Ya, seperti kita ketahui, dulu juga pernah kita pelajari apa itu hak, apa itu kewajiban. Nah, hak dan kewajiban kita sebagai warga negara itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dibuat sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Baik, kita pelajari hak apa saja yang ada di atau sesuai dengan atau yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tapi sebelumnya kita ingatkan kembali bahwa hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik warga atau milik kita yang penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Maka kita harus menggunakan hak itu dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian apa saja hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu? Ini adalah misalnya hak mendapatkan perlindungan hukum. Ini pasal 27 ayat 1. Jadi setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Tidak pandang bulu, siapapun yang salah juga akan mendapatkan hukuman. Dan semuanya warga negara juga berhak mendapatkan perlindungan hukum. Nah, ini diatur dalam pasal 27 ayat 1. Jadi semoga ya hukum di negara kita ini hukumnya adalah hukum yang benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Tidak ada lagi hukum yang istilahnya hukum tebang pilih. Kemudian hak warga negara berikutnya adalah mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, ini diatur dalam pasal 27 ayat 2. Kemudian yang berikutnya, hak warga negara untuk ikut serta dalam upaya bela negara. Ini pasal 27 ayat 3. Kemudian yang berikutnya adalah pasal 28. Ini mengatur hak kemerdekaan berserikat, berkumpul untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran. Jadi semuanya punya berhak untuk mengeluarkan pikiran atau pendapatnya. Tetapi dengan catatan tidak boleh melanggar ketentuan dalam undang-undang. Yang berikutnya, pasal 29 itu mengatur hak warga negara dalam memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi, semua warga negara itu berhak menentukan agamanya dan berhak untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi, kita tidak boleh memaksakan suatu agama kepada orang lain, dan kita juga tidak boleh mencampur adukkan agama kita dengan agama orang lain. Jadi silahkan melaksanakan hak beragamanya dan kewajiban beragamanya ya sesuai dengan agamanya masing-masing. Kemudian pasal 30
Pasal 30 mengatur hak warga negara ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian pasal 31, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Jadi anak-anak semuanya karena punya hak untuk mendapatkan pendidikan, maka laksanakanlah atau tempuhlah pendidikan ini dengan sebaik-baiknya. Belajarlah dengan giat sehingga apa, cita-cita anak-anak nanti bisa tercapai. Nah, jadi tetap semangat belajar. Kemudian yang berikutnya pasal 32, warga negara berhak untuk bebas memelihara, mengembangkan nilai-nilai budaya nasionalnya. Diserahkan masing-masing negara warga negara atau negara kita yang terdiri dari 34 provinsi punya budaya masing-masing, punya tradisi masing-masing. Jadi kita sebagai warga negara berhak untuk mengembangkan nilai-nilai budaya masing-masing. Karena budaya daerah itu menjadi akar dari budaya nasional. Kemudian pasal 33 ini tentang hak ekonomi, jadi memanfaatkan sumber daya alam. Jadi bumi, air, dan segala yang ada di isinya ini diatur dalam undang-undang untuk kesejahteraan warga negara. Kemudian pasal 34, fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara. Jadi kita juga mendapat berhak ya, bagi fakir miskin, anak-anak telantar ini berhak mendapatkan bantuan dari negara. Dan alhamdulillah negara kita sudah melaksanakannya ya, ada bantuan sosial, BLT dan lain sebagainya. Kemudian juga warga negara berhak untuk mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian berhak juga memiliki hak kewarganegaraan. Antaranya ya yang sudah berumur 17 itu mendapatkan KTP dan semuanya adalah warga negara Indonesia. Kemudian anak-anak, setelah kita tahu tadi hak warga negara kita, maka kita harus melaksanakan hak itu dengan sebaik-baiknya. Setelah hak kita terpenuhi, maka kita punya kewajiban. Salah satunya adalah cinta tanah air. Ya, cinta tanah air, cinta dengan bangsa ini, cinta dengan negara ini. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita harus bangga dengan bangsa ini, bangga dengan negara ini, bangga dengan budaya yang ada di negara ini, bangga dengan produk-produk yang dihasilkan oleh negara ini. Nah, itu salah satu bagaimana kita mewujudkan bentuk cinta tanah air. Di rasa patriotisme dan nasionalisme, rasa cinta tanah air merupakan rasa rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Jadi menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, marilah kita wujudkan rasa cinta tanah air ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa itu wujudnya? Ya banyak sekali. Nah, belajar giat, ya. Belajar giat pun itu juga bentuk rasa cinta tanah air. Karena apa? Dengan belajar giat kita akan menjadi generasi penerus bangsa yang akan memajukan bangsa ini. Nah, sehingga apa? Bangsa kita semakin maju, semakin berkembang, dikenal oleh dunia, ya, yang bisa membanggakan bangsa kita di mata internasional. Untuk itu, laksanakanlah cinta tanah air dengan sebaik-baiknya. Nah, ini juga berikutnya adalah contoh bentuk-bentuk sikap cinta tanah air. 1. Mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat asing, ya. Jadi kita harus memelihara, melestarikan budaya daerah kita masing-masing dengan baik dan benar, dan mengenalkannya kepada negara-negara lain, ya. Kemudian yang kedua, mempelajari budaya daerah lain.
Ya, artinya mengenal budaya daerah lain. Ya, saling menghormati budaya dari daerah lain juga. Kemudian yang berikutnya, mengutamakan kepentingan bersama atau kepentingan negara, kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian sikap rasa cinta tanah air berikutnya juga ini bisa saling menghormati antar masyarakat. Di antaranya ya menghargai pendapat orang lain saat musyawarah. Ini juga bentuk rasa cinta tanah air. Karena apa? Mengedepankan atau mengutamakan kepentingan orang banyak. Yang berikutnya juga bentuk rasa cinta tanah air kita adalah juga melaksanakan ketentuan yang sudah diatur oleh negara dan undang-undang. Seperti pada saat ini dalam era pandemi ini ya, kita semuanya harus bersatu, kemudian saling mengingatkan satu sama lainnya untuk memutus mata rantai COVID-19 ini dengan cara melaksanakan protokol kesehatan. Itu juga bentuk cinta tanah air. Artinya kita sama-sama melaksanakan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun. Nah, itu juga bentuk rasa cinta tanah air, rasa cinta kepada masyarakat kita, rasa cinta kepada keluarga kita, dan skala nasionalnya rasa cinta kita kepada bangsa dan negara. Ketika bangsa dan negara ini terbebas dari COVID-19, maka ya semua kegiatan bangsa dan negara ini akan berjalan dengan lancar. Itu bentuk rasa cinta tanah air kita kepada bangsa dan negara. Dan masih banyak lagi wujud rasa cinta tanah air yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, salah satunya lagi, tambah lagi, ya kita sebagai pelajar, seperti tadi yang saya sampaikan, tetap semangat belajar, ya, tetap semangat belajar walaupun melalui pembelajaran jarak jauh. Ya. Demikian anak-anak untuk pembelajaran subtema 2 untuk tema 6 ini, semoga bermanfaat bagi anak-anak. Sekali lagi, tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan dengan melaksanakan protokol kesehatan. Semoga COVID-19 ini segera berlalu dari negara. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.